Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Nisa dengan NIM 2022-31002. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi rangkaian listrik yang dari buku yang penerbitnya yaitu Muhammad Ramdhani. Yang pertama yaitu konsep dari sebuah rangkaian listrik tersebut. Terdapat definisi arus listrik, tegangan, energi, daya, dan analisis rangkaian dan prefiks dalam SI. Langsung saja kita masuk ke bab pertama yaitu definisi. Definisi dari rangkaian adalah suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara tertentu dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup. Pada pembatas elemen atau komponen listrik pada rangkaian listrik dapat dikelompokkan ke dalam elemen atau komponen pasif dan aktif. Elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi. Dalam hal ini adalah sumber tegangan dan sumber arus. Mengenai sumber ini akan dijelaskan pada bab berikutnya. Pada elemen lainnya yaitu elemen pasif, di mana elemen ini tidak dapat menghasilkan energi, dapat dikelompokkan menjadi energi yang hanya dapat menyerap energi. Dalam hal ini terdapat pada komponen resistor, atau banyak juga yang menyebutkannya adalah tahanan atau hambatan dengan simbol R. Dan komponen pasif yang dapat menyimpan energi yang diklasifikasi menjadi dua komponen yaitu lemah dan menyerap. Lemah yang menyerap energi dalam bentuk medan magnet. Dalam hal ini induktor atau sering juga disebut sebagai lilitan. Belilitan atau kumpulan dengan simbol L. Dan komponen pasif yang menyerap energi dalam bentuk medan magnet, dalam hal ini adalah kapasitor, yang sering dikatakan dengan kondensator dengan simbol C. Adapun beberapa elemen pada komponen listrik ini yaitu elemen listrik dua terminal. Terdapat sumber tegangan, sumber arus, resistor atau R, induktor atau L, dan kapasitor atau C. Adapun elemen listrik lebih dari dua terminal yaitu transistor dan op-amp. Adapun arus listrik yaitu perubahan kecepatan muatan terhadap waktu atau muatan yang mengalir dalam suatu waktu yang dengan simbol I. Dengan kata lain, arus ini adalah muatan yang bergerak. Selama muatan tersebut bergerak, maka akan muncul arus, tetapi ketika muatan tersebut diam, maka arus pun akan hilang. Dengan adanya pergerakan jika energi luar mempengaruhinya. Dengan muatan adalah suatu satuan terkecil dari atom atau subbagian dari atom, di mana dalam teori atom modern menyatakan atom terdiri dari partikel inti atau proton bermuatan plus dan neutron bersifat netral yang dikelilingi oleh muatan elektron min. Normalnya atom bermuatan netral. Arus dengan muatan positif atau arah arus listrik yang berlawanan dengan arah aliran elektron. Suatu partikel pada dapat menjadi muatan pasif apabila kehilangan elektron dan menjadi negatif apabila menerima elektron dari partikel lainnya. Adapun terdapat berbagai macam arus yaitu arus searah atau arus DC. Dalam arus yang mempunyai nilai tetap dan konstan terhadap satuan waktu, artinya dimanapun kita meninjau arus tersebut pada waktu berbeda akan mendapatkan nilai yang sama.
Kemudian ada arus bolak-balik atau AC adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu. Selanjutnya ada tegangan, yaitu tegangan atau sering orang menyebutnya dengan beda potensial. Dalam hal ini yang dapat bekerja yaitu dilakukan untuk menggerakkan satu muatan sebesar satu kolom pada elemen atau komponen dari satu terminal atau kolom ke terminal kutub lainnya, atau pada kedua terminal atau kutub akan mempunyai beda potensial jika kita menggerakkan atau memindahkan muatan sebesar satu kolom dari satu terminal ke terminal lainnya. Adapun keterkaitan antara kerja yang dilakukan sebenarnya adalah energi yang dikeluarkan, sehingga pengertian di atas dapat disingkat bahwa tegangan adalah energi persatuan muatan. Secara matematisnya itu V dW per dq. Pada gambar satuan ini terdapat dua istilah yang sering dipakai pada rangkaian listrik, yaitu tegangan turun jika dipandang dari potensial lebih tinggi ke potensial lebih rendah. Dalam hal ini dari terminal A ke terminal B. Selanjutnya ada tegangan naik jika dipandang dari potensial lebih rendah ke potensial lebih tinggi. Dalam hal ini dari terminal B ke terminal A. Selanjutnya ada energi. Energi adalah kerja yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Jika energi adalah sesuatu kerja di mana kita memindahkan sesuatu dengan mengeluarkan gaya sebesar 1 Newton dengan jarak tempuh atau sesuatu tersebut berpindah dengan selisih jarak 1 meter. Energi hanya dipindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya pada pembangkit listrik, energi dari air yang bergerak akan berpindah menjadi energi yang menghasilkan energi listrik. Energi listrik akan berpindah menjadi energi cahaya jika energi listrik tersebut melewati suatu lampu, maka energi cahaya akan berpindah menjadi energi panas jika bola lampu tersebut pemakaiannya lama, demikian seterusnya. Adapun elemen atau komponen listrik yang digolongkan menjadi beberapa, yaitu menyerap energi jika arus positif meninggalkan terminal positif menuju terminal elemen atau komponen, atau arus positif menjadi terminal positif elemen tersebut. Selanjutnya ada mengirim energi jika arus positif masuk terminal positif dari terminal elemen atau komponen, maka arus positif meninggalkan terminal positif elemennya. Adapun daya yaitu rata-rata kerja yang dilakukan. Secara matematisnya yaitu P sama dengan dW per dq sama dengan dW per dq dan dq per dt, dan hasilnya VI. Satuannya yaitu watt. Untuk analisis rangkaiannya yaitu mencari hubungan antara masukan dan keluaran pada rangkaian yang telah diketahui, misalkan mencari keluaran tegangan atau arus ataupun menentukan energi daya yang dikirim. Ada dua cabang utama dalam teori ini, yaitu analisis rangkaian dan sintesa rangkaian. Adapun analisis rangkaiannya yaitu rangkaian dan input untuk mencari output, dan sintesa rangkaian atau desainnya yaitu input dan output untuk mencari rangkaian tersebut.
Untuk materi selanjutnya yaitu bab 2, yaitu elemen rangkaian listrik. Seperti dijelaskan bab sebelumnya, pada rangkaian listrik tidak dapat dipisahkan dari penyesuaian sendiri, yaitu berupa elemen atau komponen. Dan elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi. Pada mata kuliah rangkaian listrik ini, pembahasan selanjutnya yaitu membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan elemen atau komponen ideal, yang dimana kondisi ideal di sini adalah bahwa sesuatunya berdasarkan dari sifat karakteristik dari elemen atau komponen tersebut dan tidak berpengaruh oleh rangkaian luar. Jadi untuk elemen listrik seperti sumber tegangan, sumber arus, komponen R, L, dan C diasumsikan semuanya dalam kondisi ideal. Yang pertama, sumber tegangan. Tergantung idealnya yaitu suatu sumber yang menghasilkan tegangan yang tetap jika tidak tergantung pada arus yang mengalir pada sumber tersebut, meskipun tegangan tersebut merupakan fungsi dari T. Adapun sifat-sifatnya yaitu mempunyai nilai resistansi dalam RD 0 sumber tegangan ideal, AA sumber tegangan bebas atau independent voltage source, sumber yang menghasilkan tegangan tetapi mempunyai sifat khusus yaitu harga tegangan tidak bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Dan yang kedua, sumber tegangan tidak bebas atau dependent voltage source, mempunyai sifat khusus yaitu harga tegangan bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Dan ada sumber arus dengan idealnya yaitu sumber yang menghasilkan arus yang tetap, tidak bergantung pada tegangan dari sumber arus tersebut. Adapun sifatnya yaitu mempunyai nilai resistansi dalam RD yaitu sumber arus bebas, mempunyai sifat khusus yaitu harga arus tidak bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Yang ke B yaitu sumber arus tidak bebas, mempunyai sifat khusus yaitu harga arus tergantung pada harga tegangan arus lainnya. Adapun elemen pasif yaitu resistor R, sering juga disebut dengan tahanan, hambatan, penghantar, atau resistansi, di mana resistor mempunyai fungsi sebagai hambatan arus, berbagai arus, dan pembagian tegangan. Dalam secara sistematisnya yaitu R sama dengan P1 per A, di mana P yaitu hambatan jenis, 1 panjang dari resistor, dan A luas penampang dengan satuan resistornya yaitu ohm. Kemudian ada kapasitor atau C, sering disebut dengan kondensator atau kapasitansi, mempunyai fungsi untuk membatasi arus DC yang mengalir pada kapasitor tersebut dengan memiliki nilai sistematisnya yaitu permitivitas bahan dan luas penampakan bahan dan jarak kedua kepingan. Jadi untuk pembahasan selanjutnya yaitu di sini saya akan memberikan jawaban dari soal pada bab ketiga, yaitu bunyi soalnya, tentukan daya pada rangkaian tersebut, apakah sumber tegangan mengirim atau menyerap dayanya. Yaitu untuk langkah pertama yaitu mengidentifikasi komponen dalam rangkaian dari gambar. Tegangan sumber dengan simbol V sama dengan min 9V, dan arus dengan simbol I sama dengan 5A mengalir ke arah keluar dari sumber tegangan.
Kemudian yang langkah selanjutnya yaitu rumuskan daya listrik daya pada sumber tegangan dirumuskan sebagai berikut. P min V kali I, di mana P daya watt, V tegangan volt, I arus ampere. Untuk selanjutnya yaitu substitusi nilai. Memasukkan nilai V min 9V dan I 5A ke dalam rumus dengan P kurang min 9 dikali 5 yaitu hasilnya 4 min 45 watt. Untuk langkah selanjutnya yaitu menginterpretasi hasil tanda negatif pada daya P kurang min 45 watt, menunjukkan bahwa sumber tegangan menyerap daya dari rangkaian. Jika hasilnya positif itu berarti sumber tegangan mengirim daya. Selanjutnya di sini saya akan membahas pada bab keempat yaitu tentukan nilai V1 pada rangkaian tersebut. Langkah pertama mengidentifikasi rangkaian tersebut yang terdiri dari 3 sumber tegangan yaitu 15V dengan positif di kiri dan 10V positif ke kanan dan 2V positif di bawah. Kedua yaitu resistor atas V1 memiliki nilai yang harus dihitung dan resistor bawah dengan 2V diketahui tegangannya. Arus I mengalir searah jarum jam sesuai pada gambar. Langkah keduanya yaitu gunakan hukum Kirchhoff tegangan KVL dalam rangkaian tertutup jumlah total perubahan tegangan adalah 0. Maka V min 0 kita mulai dari sumber tegangan 15V berjalan searah dengan arah arus I dan menjumlahkan perubahan tegangan 15 kurang V1 kurang 10 kurang 2 kurang 0. Untuk langkah selanjutnya sederhanakan persamaan ini di atas untuk mencari nilai V1-nya yaitu 15 kurang 10 dikurang 2 kurang V1 dan hasilnya V1 sama dengan 3V. Selanjutnya di sini pembahasan pada bab 5 yaitu tentukan tegangan V dengan metode node. Langkah pertama yaitu tentukan node referensi pada titik bawah ground. Sebagai node referensi, tegangan di node lain akan dihitung relatif terhadap node ini. Node dengan tegangan V adalah node utama yang akan dianalisis. Langkah kedua, tuliskan arus pada setiap elemen. Gunakan hukum Kirchhoff pada KCL. Jumlah arus yang masuk dan keluar dari node harus sama. Harus melalui resistor 8 ohm dan harus melalui resistor 16 ohm yang dimana V min 0 per 8 dikurang hasilnya V per 8. Langkah kedua yaitu lanjutkan arus pada setiap elemen. Arus melalui resistor 16 ohm dengan V min 16 V per 16. Arus pada resistor 12 ohm arus berasal dari sumber 3A, sumber 8A min 3A keluar dari node V. Langkah ketiga, gunakan hukum Kirchhoff arus KCL pada node V. Jumlah arus yang masuk secara masuknya yaitu dengan arus yang keluar. Arus masuk sama dengan arus keluar. Tuliskan persamaan KCL-nya yaitu 8 sama dengan 8 per V per 8 plus V per 16 plus 3. Dan untuk langkah keempatnya yaitu selesaikan persamaan, gabungkan semua suku yang mengandung V. 8 kurang 3 sama dengan V per 8 plus V per 16. 5 dan 5 sama dengan V per 8 plus V per 16. Samakan penyebutan untuk menyelesaikan persamaan. 5 sama dengan 2V per 16 plus V per 16. Dan hasilnya 3V per 16. Kalikan kedua sisi dengan 16 untuk menghilangkan penyebutan. 5 dikali 16 hasilnya 3V
dan 80 sama dengan 3V, maka V sama dengan 80 per 3 tidak sama dengan 26,67 V. Selanjutnya di sini saya akan membahas pada bab ke-6, yaitu tentukan nilai V dengan teorema Norton. Untuk langkah pertamanya mengidentifikasi rangkaian. Rangkaian memiliki sumber tegangan 16 V dengan resistor 8 ohm secara seri. Resistor 12 ohm paralel dengan sumber arus 3A. Tegangan V adalah tegangan di resistor 12 ohm. Tujuannya yaitu ubah rangkaian menjadi sumber Norton di sekitar V. Untuk langkah keduanya yaitu tentukan arus Nortonnya. Yang pertama arus dari cabang kiri. Total hambatan cabang kiri 8 ohm, yaitu I cabang kiri sama dengan 16 per 8 sama dengan 2A. Arus dari sumber tegangan 16 V. Yang kedua, tentu arus Norton adalah jumlah arus total memulai not paralel. Arus 3A dari cabang kanan masuk ke not atas. Arus 2A dari cabang kiri juga masuk ke not atas. Total arusnya yaitu IN sama dengan 2 plus 3 sama dengan 5A. Untuk langkah ketiganya yaitu tentukan resistansi Norton. Untuk resistansi Norton ini membutuhkan untuk mematikan semua sumber, yaitu sumber tegangan 16 V menjadi hubung singkat dan sumber arus 3A menjadi rangkaian terbuka. Yang kedua, resistansi total dilihat dari kedua ujung not ini, yaitu resistor 8 ohm dan 12 ohm menjadi paralel. Arus resistansi paralel yaitu Rn sama dengan R1 kali R2 per R1 plus R2, dan nilainya yaitu 8 dikali 12 per 8 plus 12 hasilnya dan 96 per 20, dan hasilnya yaitu 4,8 ohm. Untuk langkah keempatnya yaitu gunakan metode Norton untuk menghitungnya, yaitu tegangan V di resistor 12 ohm dihitung dari arus Norton. Resistansi total Rn plus R lot yaitu V sama dengan Rn dikali Rx, dengan Rx sama dengan Rn plus R lot, dan nilainya yaitu 4 dikali 8 plus tambah 12 yaitu 16,8 ohm. Substitusi nilainya yaitu V sama dengan 5 kali 16,8 yaitu 24 V. Selanjutnya di sini pada bab ke-7 yaitu tentukan arus I-nya. Untuk langkah pertamanya yaitu transformasi ke domain frekuensi, karena rangkaian dia melibatkan sumber sinusoidal pada lalu kita pindahkan ke domain fasor menggunakan transformasi Fourier. Berikut parameter dalam domain fasor yaitu tegangan 20 cos 4T dan hasilnya yaitu 20 kurang dari 0 derajat V. Tegangan 3 cos 2T dan hasilnya 3 kurang dari 0 derajat V. Resistansinya yaitu 8 ohm, induktansinya yaitu 3H, dan impedansi ZL sama dengan JU. Untuk W-nya yaitu 4ZL sama dengan J12 ohm. Untuk W selanjutnya yaitu 2ZL sama dengan J6 ohm. Kapasitansinya yaitu 1/4F. Impedansinya yaitu 1/JWC. Untuk W-nya yaitu 4JC
dan min 6 ohm. Untuk W nya selanjutnya itu 2ZC dan hasilnya min J 12 ohm. Kalau selanjutnya itu tentukan respon untuk setiap frekuensinya. Karena ada dua sumber dengan frekuensi berbeda, W sama dengan 4 dan W sama dengan 2. Gunakan prinsip superposisi. Hitung arus akibat 20 cos 4T dengan mengabaikan 3 cos 2T-nya, dan hitung arus akibat 3 cos 2T dengan mengabaikan 20 cos 4T-nya. Dan untuk langkah ketiganya yaitu superposisi untuk W4-nya yaitu impedansi total. R plus JL plus JC sama dengan 8 plus J12 dikurang J6 8 per J6 ohm. Untuk Z totalnya yaitu pangkat 8 akar 2 plus 6 akar 2 yaitu 10 ohm. Selanjutnya arus fasornya yaitu Z per FV per Z total, dan untuk nilainya yaitu 20 kurang dari 0 per 0 derajat yaitu per 10 kurang dari 36 80 derajat, dan hasilnya yaitu 2 kurang dari min 36,87 derajat A. Untuk waktu domainnya yaitu 2 cos sama dengan 2 cos 4T kurang 36,80 derajat A. Untuk selanjutnya itu melakukan superposisi untuk W-nya, untuk nilai W2-nya. Impedansi totalnya yaitu R plus JL plus JC, untuk nilainya yaitu 8 plus J6 dikurang J12, dan hasilnya 8 dikurang J6 ohm. Kemudian untuk Z totalnya yaitu pangkat 8 akar 2 ditambah min 6 akar 2 yaitu 10 ohm. Dan untuk nilai cosnya yaitu tan min 1 min 6 per 8, dan hasilnya min 36,87 derajat. Untuk arus fosfornya yaitu 3 kurang 0 derajat per 10 kurang 36,80 derajat, dan hasilnya 0,3 kurang dari 36,87 derajat A. Untuk waktu domainnya yaitu 0,3 cos 2T plus 36,80 derajat A. Dan kita gabungkan hasil super posisinya untuk totalnya arus pada ini yaitu IT sama dengan IW 4 dikurang 4T plus IW sama dengan 2T, dan hasilnya yaitu, dan untuk nilainya yaitu 2 cos 4T dikurang 36,87 derajat plus 0,3 cos 2T plus 36,40 derajat A. Untuk hasil akhirnya yaitu IT sama dengan 2 cos 4T kurang 36,80 derajat plus 0,3 cos 2T plus 36,87 derajat A. Untuk bab selanjutnya yaitu terdapat pada bab 8 yang bunyi soalnya yaitu tentukan daya rata-rata dua daya reaktif. Untuk pertamanya yaitu tentukan nilai transformasi ke domain fosfornya. Tentukan sumber tegangan 10 cos T adalah sinusoida pindah ke domain fosfor, yaitu 10 cos T ke Vs sama dengan 10 kurang dari 0 derajat V. Frekuensi sudutnya yaitu W sama dengan 1 RAD per S. Untuk
Perhitungannya yaitu melakukan perhitungan impedansi total resistor 1 R1 sama dengan 1 ohm, resistor 2 R2 sama dengan 1 ohm, induktansi L sama dengan 1H, sehingga impedansi induktornya yaitu ZL sama dengan JWL sama dengan J1 ohm. Langkah perhitungan impedansinya totalnya yaitu R2 dan JL paralel. Untuk nilai J paralelnya yaitu dengan melakukan perhitungan JL kali R2 per JL tambah R2, yaitu nilainya J11 per JL dikurang plus 1, yang hasilnya yaitu J1 per 1 per J1. Lakukan pengkonversi ke bentuk polanya yaitu J paralel sama dengan 1 per akar 2 dikurang 45 derajat ohm. Impedansi totalnya yaitu Z total sama dengan R1 plus J paralel, yaitu 1 plus 1 per akar 2 kurang 45 derajat. Kemudian melakukan perhitungan pada arus totalnya yaitu dengan menggunakan hukum Ohm arus total yaitu 1 Vs per Z total. Menghitungkan J totalnya secara kompleks yaitu J total 1 plus 1 per 2 akar kurang 45 derajat, yaitu 1 plus 1 per akar 2 cos 45 plus J sin 45 derajat. Dengan substitusinya yaitu J total sama dengan 1 plus 0,707 plus J 0,707, dan hasilnya yaitu 1,707 plus J 07,7 ohm. Nilai magnitudonya yaitu J total dengan akar 1,707 akar 2 plus 0,707 akar 2, dan hasilnya yaitu 1,8447 akar 2. Dengan nilai phase-nya yaitu tan min 1 0,707 per 1,707, dan hasilnya 22,02 derajat. Untuk arus totalnya domain pada fosfor ini yaitu 1 per 10 dikurang 0,1 per 0 derajat per 1,847 kurang dari 22,02 dan hasilnya 5,41 kurang dari kurang 22,02 derajat A. Untuk selanjutnya yaitu menghitung rata-rata pada dayanya yaitu tegangan sumber Vs sama dengan 10 kurang dari 0 derajat. Arus total I sama dengan 5,41 kurang dari 22,2 derajat. Daya kompleksnya yaitu 10 dikali 5,41 kurang 0 derajat dikurangi dengan min 22,02 derajat, dan hasilnya yaitu 54,1 kurang dari 22,002 derajat VA. Untuk bentuk retangulasinya yaitu menghitung S sama dengan P plus JQ, dan untuk nilainya yaitu 54,1 cos 22,02 derajat plus J 54,1 sin dan 22,02 derajat. Perhitungannya yaitu P 54 kurang 0,1 dikali 0,92, dan hasilnya yaitu 50,17 W. Untuk KQ-nya yaitu 54,1 dikali 0,374, dan hasilnya yaitu 20,23 VR. Untuk jawaban akhirnya yaitu daya rata-rata pada P yaitu 0,17 W
daya reaktif pada Q-nya yaitu 20,23 VR. Selanjutnya pada bab 9 yaitu tentukan fungsi transfer dari gambar tersebut. Yang pertama melakukan analisis pada rangkaian. Rangkaian ini adalah rangkaian seri paralel yang dimana dari resistor dan induktor. Ya, kita dapat menggunakan analisis tegangan loop, KVL, dan arus cabang KCL untuk menyelesaikannya. Menulis persamaan KVL dan KCL yaitu loop satu kiri VS IR1 plus SL, loop 2 kanannya yaitu ISL sama dengan VO plus IR2. Menyederhanakan persamaannya yaitu dari persamaan loop 1 kita dapatkan nilai I plus VS per R1 plus SL. Substitusikan nilai I ke persamaan loop 2 yaitu VS per R1 plus SL dikali SL sama dengan VO plus VS per R1 plus SL kali R2. Dan untuk mencari fungsi transfer HS-nya yaitu fungsi transfer HS adalah VO per VS. Atur ulang persamaan di atas untuk mendapatkan HS-nya yaitu HS-nya yaitu VO per VS sama dengan SL per R1 plus S1 plus R2. Substitusikan nilai resistor dan induktornya yaitu R1 terdapat pada nilai 3 ohm dan L 2H, R2 1 ohm, HS-nya yaitu 2S per 3 plus 2S plus 1. Disederhanakan fungsi transfernya yaitu HS 2S per 2S plus 4 dan HS-nya S per S plus 2. Jadi fungsi transfer dari rangkaian tersebut adalah HS sama dengan S per S plus 2. Selanjutnya pada bab 10 yaitu tentukan komponen R1 agar terjadi resonansi. Untuk penyelesaiannya yaitu mencari nilai kapasitansi C dari impedansi kapasitif. Impedansi kapasitifnya yaitu XC sama dengan 1 JWC, min J5 sama dengan 1 JWC, C sama dengan 1 per W5W. Untuk selanjutnya menentukan frekuensi resonansinya yaitu pada resonansi XL sama dengan XC nya yaitu 1 WOC, WO2 nya yaitu 1 LC, WO nya yaitu akar 1 per LC. Substitusikan nilai L dan C yang sudah kita dapatkan yaitu W sama dengan akar 1 per 0,01 dikali 1 per 5W. Selesaikan persamaan ini untuk mendapatkan nilai WO nya. Selanjutnya menghitung reaktansi induktif pada frekuensi resonansi XL ini. Substitusikan nilai W0 dan L yang sudah kita dapatkan. Karena pada resonansi XL sama dengan XC, maka nilai XC juga sama dengan nilai yang kita hitung pada angka ketiga. Nilai rangkaiannya, analisis rangkaiannya yaitu rangkaian ini merupakan rangkaian seri RLC. Pada resonansi impedansi imajiner menjadi 0 sehingga hanya resistansi yang mempengaruhinya arus pada total ini. Nilai R1 tidak mengetahui kondisi resonansi hanya ditentukan oleh nilai L dan C. Untuk kesimpulannya yaitu nilai R1 tidak mempengaruhi terjadinya resonansi pada rangkaian ini. Resonansi hanya bergantung pada nilai induktansi L dan kapasitansi C-nya. Dan nilai R1 hanya akan mempengaruhi besarnya arus yang mengalir dalam rangkaian saat resonansi terjadi. Semakin kecil nilai R1, semakin besar arus yang akan mengalir.
Selanjutnya pada bab 11 ini kita akan menentukan tegangan V pada rangkaian berikut. Langkah penyelesaiannya yaitu analisis rangkaian. Rangkaian ini merupakan rangkaian AC dengan komponen pasif, induktor, kapasitor, resistor, dan transformator ideal. Transformator ideal akan mempengaruhi tegangan dan arus pada kumparan sekunder sesuai dengan perbandingan lilitan dan coefisien coupling. Kita akan mempengaruhi hukum dengan menggunakan hukum Kirchhoff untuk menganalisis rangkaian ini. Untuk menentukan impedansinya yaitu impedansi induktor JL sama dengan JWL dan impedansi kapasitornya ZC sama dengan min J per WC. Dalam soal ini nilai W frekuensi sudut tidak dipengaruhi, karena itu kita akan menggunakan nilai impedansi yang sudah diberikan dalam bentuk J. Selanjutnya menganalisis kumparan sekunder. Tegangan induksi pada kumparan sekunder ini yaitu V2 dapat dihitung menggunakan V2 sama dengan K kali V1 kali Vn per V kali N2 per N1, di mana K ini coefisien coupling dan V1-nya tegangan pada kumparan primer, dan N2-nya UN2 data per N1 ini perbandingan lilitan sekunder terhadap primernya. Karena tidak dipengaruhi nilai N2 per N1, kita akan menganggapnya sebagai X, maka V2 sama dengan 0,8 dikali 50 kurang dari 0 derajat dikali X, maka hasilnya 40X kurang dari 0 derajat. Untuk menganalisis mesh loop kanannya, kita akan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff pada mesh kanan, yaitu V2 plus 31 plus 5 kurang J4 kurang V sama dengan 0. Substitusikan nilai V2 nya dengan 40 X kurang dari 0 derajat dibagi 40X kurang dari 0 derajat plus 31 plus 5, J4 kurang V sama dengan 0. Menganalisis mesh loop kirinya, kita dapat menggunakan hukum tegangan Kirchhoff pada mesh kiri dengan nilai 50 kurang dari 0 derajat dikurang J51 kurang J101 hasilnya 0. Menyelesaikan persamaan, kita dapat memiliki dua persamaan dengan dua variabel I dan V. Selesaikan kedua persamaan secara simultan untuk mendapatkan nilai I dan V-nya. Untuk persamaan yang perlu diselesaikan yaitu persamaan yang perlu 40X kurang dari 0 derajat plus 31 plus 5 kurang J4 kurang V yaitu 0, dan 50 kurang dari 0 derajat dikurang J1 51 dan hasilnya 0. Untuk penyelesaian numeriknya yaitu penyelesaian persamaan di atas memerlukan nilai numerik untuk X perbandingan lilitan. Tanpa nilai X kita tidak dapat mendapatkan nilai numerik yang pasti untuk tegangan V. Cukup sekian penjelasan yang saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.